Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 69. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qalla ma takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan li'alla yadda'iyaha al-ibad biwujudil isti'dad. Qallama, jarang sekali ada warid-warid al-ilahiyah yang bangsa ketuhanan illa baghtatan, kecuali datangnya tiba-tiba. Itu baghtah, terjadinya warid itu karena ada hikmah. Apa hikmahnya? Li'alla yadda'iyahal ibadu, supaya orang-orang ahli ibadah tidak mengaku-aku si warid itu biwujudil istidad, terjadinya karena persiapan. Maksudnya bagaimana? Saya sering mendapat warid dari Allah karena saya banyak baca dalail. Saya sering mendapat warid dari Allah karena saya banyak puasa. Saya banyak mendapat warid dari Allah karena saya banyak ziarah makam aulia dan saya yang lain. Supaya tidak ada orang yang mengaku-ngaku waridnya itu karena amal, Allah Subhanahu wa ta'ala jarang sekali menurunkan warid berbarengan dengan tirakat. Beda dengan futuh ya, beda. Kalau futuh bisa jadi. Tapi ya semua terserah Allah ya. Al-musyahad, orang-orang ahli tirakat itu kalau fathul asghar biasanya sih tetap dapat foto yang kecil. Tapi kalau fathul akbar memang baghtah juga itu. Hikmah rabbaniyah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang tirakatnya biasa saja, waridnya banyak. Kadang orang tirakatnya luar biasa, waridnya sedikit. Al-umdah ala safa wal khirah. Satu ya tergantung bersihnya orang-orang yang ibadah. Ada satu lagi nih yang gak bisa dicari-cari. Khirah. Memang Allah memilih dia untuk mendapat warid. Azalan, zaman azali. Nah, itu repot itu. Gak bisa ditirakati itu. Murni. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca syarahnya ya biar lebih paham masalah datangnya warid itu baghtatan. Ini yang kalam Syekh Abdullah Al-Khalwati, thariqahnya Khalwatiyah, laqabnya Asy-Syarqawi. Qallama takunul waridatul ilahiyya yaqalla husuluha illa baghtatan ghairu baghdal muradu biha al-ulum al-wahbiyah. Yang dimaksud warid di sini ilmu-ilmu wahbiyah, ulum laduniyah, asrar irfaniyah, sama saja maknanya itu. Ilmu-ilmu yang didapat langsung dari Allah Ta'ala, tidak melalui belajar. Allati yudhifullahu biha ibadah, yang Allah memberikan hadiah ilmu-ilmu tersebut hamba-hambanya Allah. Wala takunu fil ghalibi illa baghdatan ay faj'atan min ghairi istidadin laha bi ibadatin min salatin wa siyam wa ghairihima. Jadi ghalibnya datangnya itu tiba-tiba. Nah, berarti maknanya apa? Bisa jadi tidak tiba-tiba. Sebab di sini pakai kata-kata ghalib. Berarti qad yakun yang tidak ghalib
Bisa jadi sih habis tirakat, habis kayak apa itu? Saya dengar dari Ustadz Ajengan Salimul Afif Bandung. Sahabat saya itu Ajengan Salimul Afif, beliau cerita syekh yang ngarang sholawat wabarik itu, yang nyebarkan orang dari tanah Pasundan, saya lupa Sundanya di mana itu. Itu setelah umrah sekian puluh kali, saya lupa. Pokoknya adadun katsir, bilangannya banyak, sekian puluh umrah. Baru itu waktu di Raudhah apa di dekat makam Nabi, pokoknya apa di Muwajahah itu. Dapat isyarah kalau nggak salah pas beliau tidur. Silahkan yang anak-anak Bandung tanya langsung ke Ajengan Salimul Afif. Ini riwayat saya dengar dari beliau. Itu mendapat sholawat wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik, yang biasa dibaca itu di daerah Sunda itu. Itu warid itu salah satu contoh warid. Tapi itu akibat riyadhah. Tidak bisa kita batalkan. Jadi terkadang baghtatan, terkadang tidak baghtah. Itu setelah diriyadhai umroh berapa puluh kali itu baru dapat itu. Wa mimma yadullu ala sihhatil warid, di sholawat wa barik itu saya berpendapat itu warid. Salah satu dalilnya intisyaruha, kan tersebar luar biasa itu di daerah Sunda itu. Ada yadul bahwa dapatnya insyaallah sahih warid. Kenapa saya pakai insyaallah? Saya tidak mengatakan pasti warid. Ini juga satu pemahaman bagus dari Sayyidina Maulana Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, pengarang kitab Ummul Barahin yang terkenal disebut kitab Dasuki itu. Itu Sayyidina Sanusi dipuji oleh Al-Imam Al-Baijuri, Sayyid Ibrahim Al-Baijuri. Itu kan Allamah Azhari zaman dulu lagi itu. Itu memuji Imam Sanusi itu nyaris tidak pernah dilahirkan lagi orang sealim beliau, dan kemanfaatan kitab-kitabnya itu intisyaran aziman. Sampai-sampai di negara-negara Islam kalau menyebut aqidah Sanusiyah itu disebutnya al-aqidatul masyhurah, ilmu nafi', terutama dalam masalah ilmu tauhid. Sampai diterangkan nyaris juga itu pakai kata-kata gitu, nyaris tidak didapati lagi kitab tauhid yang begitu kecil tapi lengkap dan burhannya qati', dalilnya itu memutuskan hujjah lawan, yang sekelas dengan al-aqidah as-sanusiyah. Itu di dalam ilm. Wa fil wilayah tawalla al-qutbiyah. Jadi Imam Sanusi itu lengkap itu. Balagha fil ilm ad-darajah al-quswa, ilmunya ya sampai ujung, wilayahnya ya qutbiyah. Stop ini. Urusan hikmah ya ahli hikmah kan ada itu Mujarrabatus Sanusi. Wah, ajib sudah ini orang. Hadisnya ya muhaddits, musnad. Kan ada mensyarahi syarah Sahih Muslim, kalau nggak salah Takmilu Ikmalil Ikmal nama kitabnya itu. Jadi Sahih Muslim disyarahi lagi sama beliau. Saya nggak salah ingat ya. Makna itu menunjukkan beliau juga muhaddits, mutafannid. Jadi usuli, faqih, bahkan mutafannid. Tapi apa yang beliau katakan di Dasuki itu, waktu beliau akan menguraikan makna la ilaha illallah, pakai kata-kata apa? Ini garis bawahi penting ini. Orang sealim dan setinggi beliau makamnya itu bilang apa? Wal'allaha liikhtisariha ma'ishtimaliha ala ma dzakarnah ja'alaha asy-syar'u tarjumatan lima fil qalbi minal iman atau kama qala
Saya sudah lama tidak mengulang hafalan Sanusi ya. Kurang lebih. Yang saya nukil itu kata-kata la'alla itu. Barangkali. Nah, disyarahi di situ oleh si syareh, saya lupa itu yang mensyarahi Imam Bajuri apa satunya itu. Apa kata syarehnya? Ini dalil bahwa Imam Sanusi tidak mau yadda'i, tidak mau ngaku-ngaku beliau kasyaf, nggak mau yahannu mukasyif, tidak mau pura-pura mengetahui rahasia ilahiyah, asrar ilahiyah, makanya pakai la'alla. Ini kelas beliau, apalagi kelas kayak saya dibandingkan nggak, dibandingkannya aja udah keliru. Apalagi kelas orang-orang biasa. Jadi kalau kita mau menilai satu kejadian yang bangsa ghaib, kayak riwayat tadi yang saya katakan tentang sholawat wa barik, ya pakailah Allah. Barangkali warid. Jangan dipastikan, ini pasti, itu siapa? Imam Sanusi aja bilang wala Allah, apalagi kita-kita. Jadi begitu. Wala takunu fil ghalibi illa baghtatan. Tapi ghalib bisa jadi tidak baghtah. Bisa jadi tiba-tiba. Bin ghairi istidadin laha, tanpa persiapan, bi ibadatin dengan ibadah, min sholatin dari sholat, wa siyamin dan puasa, wa ghairihima dan selain sholat dan puasa. Li alla yadda'iya hal ibadu, supaya tidak mengaku-ngaku ahli-ahli ibadah, ayyarawna, mereka berpendapat annahum ahlun laha, bahwa mereka adalah orang yang ahli, pantas untuk mendapatkan waridat, biwujudil istidad, karena wujudnya persiapan, laha bil ijtihadi fil awradi wal ibadat. Memang penyakitnya orang kalau ibadahnya banyak itu menyangka waridat, ulum laduniyah, futuhat, mukasyafat didapat dari usahanya. Ini bahaya besar. Sebab tanpa dia sadari, dia sudah merasa menjadi Tuhan yang menciptakan futuh, menciptakan wahbiyah, menciptakan mukasyafah. La ta'thira lil ibadat. Al-awrad itu tidak mendatangkan futuh, tidak menciptakan futuh. Yang mendatangkan dan menciptakan futuh adalah Allah. Al-awrad tidak menciptakan mukasyafat. Yang memberi mukasyafat adalah Allah. Al-awrad wal ibadat tidak menciptakan waridat. Yang mendatangkan waridat adalah Allah. Lalu urusannya apa dengan riyadhah? Berbarengan saja. Berbarengan dengan kita ibadah, tirakat, riyadhah dan aurat, Allah mendatangkan futuh, munuh, mukasyafat, waridat, asrar dan lain-lain. Berbarengan saja itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kita harus tetap mengikuti sunnatullah. Kembali ke syarah, tamassukan binahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, ila akhir hadis. Orang-orang yang menyangka saja tidak boleh, apalagi yakin bahwa waridat datangnya karena istidad, karena persiapan, mereka berpegang teguh dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu 'abdi, dan terus menerus hambaku yataqarrabu taqarrub ilayya, kepadaku Allah, bin nawafili, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku Allah mencintainya. Ini penting ini ya. Fi ba'di kutubil Imam Al-Ghazali, saya lupa kalau nggak salah di Bidayah apa di Ihya apa di syarahnya itu, saya pernah nemu ada pembahasan begini. Jadi setan itu suka membisikkan hadis-hadis dan kalam-kalam, dalil-dalil ke telinga batinnya orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli ilm, santri-santri. Jadi diingatkan ke hadis ini, ke kaul ini, tapi tujuannya menyesatkan. Jadi kalau umpama ada orang ahli sodakoh, wah dibisikannya pakai dalil, kata kiai ini gini, kata nabi begini, kata ini begini.
orang sedekah itu ahlul jannah, orang sedekah itu dapat makom ini. Sampai si mutasaddiq, orang yang sedekah ini menyangka itu kayak datang dari Tuhan, itu bisikan-bisikan itu, pemahaman-pemahaman itu. Jangan ngaku ilmu laduni segala macam, itu setan itu, supaya kamu sedekahnya dipenuhi dengan ujub, riya dan sum'ah. Allah yahfad, apalagi sampai kibir, berbangga, ingin dilihat, ingin didengar, merasa paling hadis sedekah, merasa sudah membantu desa ini, kota ini, orang yang dapat musibah. Biasanya cara setan itu, pikiran kita diarahkan ke hadis-hadis tadi. Kalau tidak hafal hadis, ke nasihat-nasihat fulan tentang sedekah. Ini orang ahli sedekah nih, kalau ahli sedekah. Dilupakan dari pembahasan orang yang riya bahayanya ini, orang yang kibir bahayanya ini. Percuma sedekah kalau itu dihilangkan dari pikiran. Sampai orang yang ahli sedekah tadi menyangka wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli berbuat baik, padahal di sisi Allah mereka al-akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi amalnya, sebab mereka beramal tanpa ikhlas, tanpa niat melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa ghafalu, dan mereka lalai an kauni himmatihim muta'alliqatan bid-daril akhirah la bihi, fala tahsulu lahum ma'rifatuhul khassah wala waridatul ilahiyyah. Dan orang-orang tadi lalai bahwa himmah mereka bukan ingin ma'rifat kepada Allah, tapi hanya ingin negeri akhirat saja. Ini aja disalahkan ini. Orang yang beramal karena ingin surga, karena ya ini meskipun bukan kelas kita ya, ini biar kita paham aja dah. Kalau kita masih ke situ, takut neraka. Fala tahsulu, maka tidak hasil lahum bagi mereka ma'rifatul khassah, ma'rifat kepada Allah Ta'ala yang khusus, wala waridatun ilahiyah, dan tidak ada hasil waridat yang bangsa ilahi. Kalau Anda ingin tanda waridat yang gampang dipaham, gini, warid itu kalau sahih dari Allah Ta'ala, Anda setelah mendapat warid itu tambah ikhlas. Kalau waridnya berisi untuk menyebarkan kayak sholawat apa segala macam, akan nafi, akan diterima oleh hati-hati umat. Jadi ajib itu tanda warid yang banyak ya. Ini ghalib. Bukan berarti nanti ada orang dapat warid tapi ilmunya nggak nyebar, ente bilang bukan warid. Enggak. Ghaliban. Ya kayak ini aja, waridat yang jadi kitab itu. Kayak Imam Ghazali itu mu'allafatu waridat ilahiyah. Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu contoh yang paling enak. Ratib Haddad itu. Allahu Akbar. Itu intisharan aziman, luar biasa nyebarnya itu. Yakbaluhu al-khassah wal-amah. Orang-orang khas, mau kiai, alim, allama, aulia, orang umum, orang awam diterima. Sampai disebutnya apa itu Ratib Haddad itu? Ar-Ratib Syahir. Sangat terkenal. Tapi di toko-toko aja Quran kecil itu Majmu' Syarif ada Ratib Haddadnya itu. Hadza waridat ilahiyah lil Imam Al-Haddad. Begitu keluar, nyebarnya udah kayak angin, kemana-mana nyampe. Itu salah satu warid yang sahih. Min alamatil waridat, yang sahih itu ketika dikeluarkan oleh pemiliknya diterima oleh hati-hati. Wa hasiluhu anna al-waridat hadaya min Allah Ta'ala. Waridat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minahun minhu, karunia-karunia dari Tuhan. Fala tahsulu, maka tidak hasil aqibal ibadati shadiqah, setelah ibadah-ibadah yang benar, meskipun ibadahnya benar.
disengaja oleh Allah Ta'ala itu untuk menjaga hati si abid supaya tidak menduga bahwa si warid datangnya karena rajinnya dia ibadah, karena seriusnya dia di dalam ibadah. Bal tahsulu ba'da dzalika baghtah. Hasilnya warid itu tiba-tiba, wa husuluha aqibal ibadat nadirun qalil. Terjadi waridat setelah ibadah sangat jarang sekali.